Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 6 mata kuliah hukum internasional akan mempresentasikan mengenai penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam di perairan zona eksklusif ekonomi Indonesia. Dalam kelompok ini terdapat 6 anggota. Yang pertama Ika Rosa Meko, kedua Leona Malva, ketiga Cynthia Dwi, keempat Wahyu Bintang, kelima Dimas Satrio, dan yang keenam Bagus Sultan. Baik, selanjutnya mungkin langsung ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Pendahuluan gambaran umum. Hubungan baik antar negara yang saling berdekatan tidak selalu berjalan dengan mulus. Apabila terjadi sebuah konflik, dapat mengancam hubungan diplomatik yang ada, bahkan dampak terburuknya adalah memicu perang antar negara. Konflik antar negara dapat terjadi antara lain karena masalah perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam merupakan perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan. Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Konflik Indonesia dan Vietnam telah berlangsung sejak tahun 1963 dengan dimulainya ketegangan di wilayah Kalimantan Utara yang pada saat itu belum menjadi bagian dari Vietnam. Penyelesaian konflik yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam sulit dicapai dikarenakan masing-masing negara mempunyai klaim yang berbeda terhadap negara tersebut. Perhimpitan klaim zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam perlu adanya peninjauan kembali berdasarkan UNCLOS 1982. Permasalahan ini merupakan suatu hal yang penting untuk dibahas karena masalah status wilayah dan ketidakjelasan batas-batas negara yang menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan yang muncul diakibatkan adanya perbedaan dalam penerapan prinsip terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah yang tumpang tindih yang dapat menimbulkan persengketaan antara Indonesia dan Vietnam. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah gambaran singkat tentang sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam ini merupakan perbatasan yang terletak di Laut Cina Selatan, seperti yang dijelaskan yang tadi. Konflik ini Indonesia dan Vietnam ini telah berlangsung sejak 1963, dimulainya ketegangan awalnya itu di Kalimantan Utara, yang saat itu belum menjadi bagian dari Vietnam. Penyelesaian yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam ini sulit untuk diselesaikan dikarenakan negara masing-masing ini mempunyai klaim yang berbeda-beda gitu. Klaim zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Vietnam ini perlu adanya diskusi atau peninjauan kembali terhadap aturan UNCLOS 1982. Saat ini permasalahan pun belum terselesaikan secara tuntas antara Indonesia dan Vietnam. Prosedur penyelesaian sengketa ini bagi negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antar negara dapat dilihat juga pada pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Sengketa ini antara Indonesia dan Vietnam mungkin
dapat diselesaikan dengan berbagai macam penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah dijelaskan di kerangka UNCLOS 1982, yaitu yang pertama ada penyelesaian sengketa secara damai, yang kedua adalah penyelesaian sengketa secara prosedur wajib. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wahyu Bintang. Baik, materi selanjutnya mengenai kajian teori tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam kasus sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam di perairan zona eksklusif ekonomi di daerah Indonesia. Dalam kajian teori ini menggunakan ketentuan UNCLOS 1982 sebagai dasar penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum UNCLOS seperti sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang sudah ada menurut UNCLOS 1982. Setiap negara yang bersengketa yang berhubungan dengan permasalahan laut untuk segera menyelesaikan sengketaan. Terjalinnya hubungan internasional antar negara seringkali menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak, seperti halnya kepentingan dari masing-masing negara, baik dari bidang hukum, ekonomi, maupun bidang politik. Sengketa dapat terjadi dari berbagai potensi sengketa, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan sengketa-sengketa lainnya. Berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upaya yang ditujukan untuk menciptakan hubungan yang baik antar negara dalam penyelesaian sengketa telah terjadi. Jadi prinsip yang dimaksud menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Berdasarkan hukum internasional ini terbagi menjadi dua cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama mengenai dengan cara damai dan yang kedua secara perang. Perang yang dimaksud ini dalam ranah militer ya. Yang selanjutnya mengenai batas maritim dan kedaulatan bagi negara-negara pantai zona eksklusif ekonomi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pada tanggal 10 Desember tahun 1982, PBB telah berhasil mewujudkan United National Convention of the Law of the Sea, atau yang biasa disebut UNCLOS tahun 1982, yang ditandatangani oleh Indonesia dan 117 negara peserta. Penyelesaian sengketa pada wilayah laut dilakukan berdasarkan pada bab 5 UNCLOS 1982 tentang sengketa-sengketa serta ketentuan yang ada pada UNCLOS. Negara yang bersengketa dengan negara lain wajib menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai, bukan dengan cara perang dalam ranah militer. Jadi, sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam beberapa akhir ini dapat diselesaikan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 yang ada di dalamnya. Indonesia dan Vietnam merupakan salah satu anggota PBB yang juga meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Pada tanggal 24 Juni tahun 1994, Vietnam telah meratifikasi UNCLOS 1982, sedangkan Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi adanya peratifikasian Konvensi Hukum Laut Internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Vietnam itulah yang menjadi faktor mengapa UNCLOS dijadikan acuan dasar sebagai penyelesaian sengketa mengenai perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam ini. Selanjutnya mengenai mekanisme penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Dimas. Baik, terima kasih. Saya akan
langsung saja masuk ke proses yang ditempuh oleh para pihak selama penyelesaian sengketa yang berlangsung ini ya, antara Indonesia dan Vietnam. Siap. Ya, langsung saja. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwa sengketa ini berdasar kepada hukum UNCLOS, yaitu Konvensi PBB mengenai hukum laut. Yang secara tidak langsung, kedua pihak ini mendepositkan sengketanya kepada PBB. Kemudian dalam penyelesaian ini UNCLOS memiliki penyelesaian yang alternatif, yaitu dalam penyelesaian secara damai dan prosedur wajib. Prosedur penyelesaian sengketa bagi negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antar negara dapat dilihat dalam pasal 287 UNCLOS, kemudian pasal 279 UNCLOS, dan juga dapat dilihat pada pasal 2 ayat 3 UNCLOS pas 1982, yang dimana prosedur keputusan ini menghasilkan keputusan yang mengikat, yaitu Mahkamah Internasional Hukum, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase, dan Mahkamah Arbitrase Khusus. Keempat ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan keputusan yang mengikat melalui keempat mahkamah ini. Dalam kedua pihak yang bersengketa melakukan beberapa kali perundingan. Kedua pihak ini melakukan perundingan sebanyak 9 kali, yang akhirnya menghasilkan keputusan atau keputusan dari batas-batas perairan-perairan dari masing-masing negara. Kemudian penetapan batas landas kontinen yang ditandatangani tanggal 26 Juni 2003 Indonesia, dan kemudian diratifikasi melalui UU nomor 18 tahun 2007. Dalam proses ini secara garis besar kedua pihak jelas menggunakan UNCLOS dan melakukan perundingan, dan dapat disimpulkan bahwa proses para pihak ini melakukan dengan secara damai atau secara berunding yang didasarkan kepada UNCLOS 1982 melalui prosedur-prosedur yang ada di dalam UNCLOS seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu selanjutnya bisa hasil ketetapannya bisa dijelaskan oleh Mbak Cynthia. Hasil kesepakatan yang dicapai dan problematika yang dihadapi. Yang pertama, hasil kesepakatan yang dicapai. Kedua negara ini telah menandatangani kesepakatan yang menetapkan batasan landas benua pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam. Perundingan yang telah dilakukan oleh negara Indonesia dan Vietnam pada tanggal 28 sampai 29 November 2016 yang dilaksanakan di Hanoi dalam rangka penyelesaian sengketa atas permasalahan batas maritim zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam telah dilaksanakan perundingan teknis sebanyak 9 kali. Penetapan batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2003 Indonesia dan kemudian diratifikasi melalui UU 018 tahun 2007. Indonesia dan Vietnam memiliki kesepakatan mengenai koordinasi batas landas kontinen yang tertuang dalam perjanjian persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Sosialis Vietnam. Perjanjian tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan 6 titik koordinat dengan panjang garis batas landas kontinen sekitar
251,03 mil laut atau sekitar 464,9 km, terdapat beberapa pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Vietnam seperti Natuna, Anambas, dan Kepulauan Riau yang merupakan pusat kegiatan strategis nasional dan lokasi prioritas pembangunan. Lalu yang kedua, problematika yang dihadapi. Penyelesaian konflik yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam sulit dicapai dikarenakan masing-masing negara mempunyai klaim yang berbeda terhadap negara tersebut. Perhimpitan klaim zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam perlu adanya peninjauan kembali berdasarkan UNCLOS 1982. Persengketaan yang muncul diakibatkan adanya perbedaan dalam penerapan prinsip terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga, sehingga menimbulkan wilayah tumpang tindih yang dapat menimbulkan persengketaan antara Indonesia dan Vietnam. Bersumber pada pasal 7 UNCLOS 1982, Vietnam mengklaim garis pangkal lurus yang ditunjukkan pada garis merah peta di atas. Merujuk pada pasal 7 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa jika bentuk fisik pantai benar-benar menjorok atau memotong ke dalam atau bergerigi, atau jika terdapat pulau tepi di sepanjang pantai yang tersebar tepat di sekitar garis pantai, 13 garis pangkal lurus Vietnam tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pada pasal 7 UNCLOS 1982. Berbeda dengan Vietnam, Indonesia tidak mendepositkan batas terluar maritimnya. Pada tanggal 25 Maret pada tahun 2009, Indonesia mendepositkan daftar titik koordinat geografis garis pangkal kepulauan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2008 kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat 9 UNCLOS 1982. Itu saja di hasil kesepakatan dan problematika yang dihadapi. Lanjut. Jadi kesimpulannya, penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Vietnam dapat diselesaikan dengan cara berdamai. Apabila cara damai tidak dapat dilakukan, maka sebagaimana yang diatur di pasal 280 UNCLOS 1982 berdasarkan dengan apa yang diinginkan oleh kedua negara, baik menempuh jalur litigasi, jalur pengadilan di luar pengadilan. Untuk kesesuaian antara teori dan praktek sudah sesuai dengan sengketa ini, karena upaya yang ditunjukkan untuk menciptakan hubungan yang baik antara negara dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para pihak untuk bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Menurut saya dan anggota kelompok saya, perdamaian sengketa antara Vietnam dan Indonesia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dan kedua negara tersebut melakukan hal yang sportif dengan memutuskan untuk melakukan jalur perdamaian. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.